Halo anak-anak, selamat pagi berkah dalam ya. Untuk pembahasan soal melalui Zoom untuk hari ini, kita tidak bisa melaksanakan Zoom secara bersama-sama seperti biasanya ya. Tetapi Pak Oki tetap mengirimkan video pembahasan soal ini. Kalian juga tetap ikut membahas, mengkoreksi di rumah. Nanti kalau sudah selesai kalian beri nilai seperti biasanya itu ya, kalian tetap memberi nilai. Tentunya kalian semua sudah mengerjakan ya tugas yang sudah diberikan tadi. Ya, kalau sudah, sekarang kita langsung saja ya ke pembahasan soal tema 6 subtema 1 pembelajaran 2. Ini anak-anak. Pembahasan soal tema 6 subtema 1 pembelajaran 2. Nih. Baiklah, kita langsung saja mulai dari A pilihan ganda nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Nah, perhatikan dulu gambarnya sebelum kalian menjawab soalnya agar tidak salah nantinya, gitu ya. Gerak yang dilakukan anak pada gambar mengarah ke samping. Nah, ke samping mana itu gerak yang dilakukan anak pada gambar itu ya? Iya, betul. Jawabannya adalah B, kanan. Kalian bisa ya membedakan kanan dan kiri. Nah, anak pada gambar itu melakukan gerak ke samping kanan. Itu termasuk gerak melompat dan berjalan. Nah, gerak melompat dan berjalan ke samping. Ya, sekarang kita lanjutkan nomor 2. Bacalah bacaan berikut. Nah, ini harus sesuai bacaan untuk menjawab soal nomor 2 ini. Air memiliki berbagai manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Air dapat digunakan untuk minum dan memasak. Air dapat digunakan untuk mandi dan mencuci pakaian. Air juga dapat digunakan untuk menyirami tanaman. Nah, itu bacaannya ya. Barulah sekarang kita baca soalnya. Manfaat air dalam kehidupan sehari-hari dalam bacaan adalah yang mana yang manfaat air yang sesuai dengan bacaan? Ya, betul sekali, mencuci pakaian. Yang B. Coba dilihat pilihan yang A, menerbangkan layang-layang. Nah, menerbangkan layang-layang apakah memanfaatkan air, energi air? Tentu tidak ya. Untuk menerbangkan layang-layang itu memanfaatkan energi apa? Betul sekali, energi angin, memanfaatkan angin, energi gerak angin yang dimanfaatkan ya. Lalu pilihan yang B, menggerakkan perahu layar. Nah, perahu layar ini tahu ya, perahu layar. Nah, apakah menggunakan energi gerak air? Tentu tidak. Perahu layar itu menggunakan energi gerak angin ya, menggunakan angin, memanfaatkan angin. Nah, karena ada layarnya itu, angin akan meniup layar tersebut. Nah, sehingga kapal atau perahu layar dapat bergerak. Seperti itu ya. Lalu pilihan yang C, mengeringkan pakaian. Nah, kalau mengeringkan pakaian, apakah memanfaatkan air? Kalau pakaian, mencuci pakaian baru memanfaatkan air ya. Kalau mengeringkan pakaian itu memanfaatkan panas matahari. Bisa ya membedakan ya, mana manfaat air, manfaat angin, dan juga manfaat panas atau cahaya matahari. Itu ya. Sekarang kita lanjut nomor 3. PLTA memanfaatkan energi gerak air untuk apa ya PLTA itu memanfaatkan energi gerak airnya? Sebelumnya, apakah kalian mengetahui PLTA itu singkatan dari apa? Ya, pembangkit listrik tenaga air. Nah, manfaatkan itu apa? Ya, sudah jelas untuk pembangkit listrik. Nah, itu ya. Energi gerak air dapat dimanfaatkan PLTA itu untuk membangkitkan listrik. Energi gerak air dapat dimanfaatkan
kalau energi gerak angin itu dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir angin. Kalau energi panas matahari dapat dimanfaatkan untuk mengeringkan kerupuk atau mengeringkan padi. Itu ya. Itu ya, menggerakkan kincir angin itu jelas energi angin. Kalau mengeringkan kerupuk itu panas matahari dan juga mengeringkan padi itu panas matahari. Itu ya bisa membedakan. Lalu kita lanjut nomor 4. Contoh hak sebagai anggota keluarga terkait air. Hak anggota keluarga terkait air itu apa saja ya? Nah, ini contohnya yaitu pilihan yang C, menggunakan air bersih untuk mencuci piring. Itu ya. Tuh, hak terkait air, hak anggota keluarga terkait air. Kalau coba kita lihat pilihan yang A, menggunakan air sesuai kebutuhan. Nah, itu merupakan apa? Kewajiban terkait air itu. Lalu mematikan keran air setelah digunakan. Itu juga termasuk kewajiban. Nah, kalau yang D, menghabiskan air minum yang telah diambil. Itu juga kewajiban. Nah, kalian mengambil air minum sesuai kebutuhan kalian. Nah, secukupnya saja. Tuh ya. Kalau kalian sudah mengambil secukupnya, tentu kalian bisa menghabiskan air minum tersebut. Oke, sekarang kita lanjutkan nomor 5. Liana melihat adik membiarkan keran selang air mengalir di taman. Tanah di taman menjadi becek. Liana sebaiknya apa yang sebaiknya dilakukan Liana ya? Kalau setelah melihat adiknya membiarkan keran selang airnya mengalir di taman sehingga tanahnya itu menjadi becek. Ya, Liana sebaiknya B, menasehati adiknya, bukan malah mendukung adiknya. Itu merupakan perilaku yang boros air, nah, tidak menghemat air itu. Apalagi memarahi adiknya, kasihan adiknya dimarahi karena dia mungkin masih kecil ya. Nah, dimarahi, diberitahu, dinasehati agar adiknya tahu tidak mengulangi kesalahannya lagi. Atau bukan malah mengejek. Kalau diejek nanti adiknya malah nangis. Nah, nanti malah terjadi perselisihan. Tidak rukun dengan anggota keluarga nantinya itu ya. Baiklah, sekarang kita lanjutkan yang B, isian. Gambar berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Nah, gambar tersebut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2 ya. Nomor 1. Sudah dilihat gambarnya tentunya ya. Anak pada gambar melakukan kombinasi gerak melompat dan titik-titik dengan hitungan. Dan apa? Ya, dan berjalan. Nah, dengan hitungan. Tepatnya itu berjalan kemana itu ya? Ya, berjalan ke belakang. Sudah ada tanda panahnya itu ya. Berjalan ke belakang. Sekarang kita lanjutkan nomor 2. Nomor 2, saat melompat, anak pada gambar menolakkan titik-titik ke depan. Nah, saat melompat itu menolakkan titik-titik ke depan. Nah, tepatnya adalah satu kaki ke depan. Kalau melompat itu menggunakan satu kaki ya. Kalau meloncat itu baru menggunakan dua kaki. Kalau satu kaki itu melompat. Ngerti ya? Tuh, satu kaki ke depan. Sekarang kita lanjutkan. Nomor 3. Perhatikan bacaan berikut. Nah, ini harus sesuai bacaan untuk menjawab soal nomor 3 ini. Kita baca ya. Kalian juga ikut membacanya dari rumah. Air selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Aliran air dapat digunakan sebagai sumber energi. Aliran air memiliki energi gerak. Energi itu dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Contohnya, air terjun. Air terjun itu dapat dijadikan pembangkit listrik karena alirannya sangat deras ya. Kalau deras itu dapat memutar kincir air, memutar turbin nanti. Seperti itu ya, anak-anak. Sekarang kita jawab soal nomor 3.
Berdasarkan bacaan, aliran air itu memiliki energi apa? Ya, aliran air itu memiliki energi gerak. Betul sekali. Sekarang kita lanjutkan nomor 4. Emma mencuci tangan di wastafel. Setelah selesai mencuci tangan, Emma titik-titik keran air. Nah, harus apa ini si Emma ini ya setelah mencuci tangan? Apakah membiarkan keran airnya? Tentu tidak ya. Emma itu harus menutup kembali keran air tersebut ya. Emma menutup keran air atau mematikan keran air boleh. Ya, menutup keran air. Dah sekarang sebentar ya. Berarti Emma itu telah melaksanakan apa? Ia telah melaksanakan kewajiban terkait air, itu ya. Termasuk cara menghemat air juga. Nah, itu kewajiban ya. Kewajiban terkait air yang harus dilakukan gitu ya. Baiklah, sekarang kita lanjutkan nomor 5. Sela melihat ember di kamar mandi penuh terisi air. Emma ini melihat ember di kamar mandi itu penuh terisi air. Sela ya, salah. Sela melihat ember di kamar mandi penuh terisi air. Sela segera mematikan keran air yang mengalir di atas ember. Nah, tentunya kalau mengisi air di ember, tentunya di atasnya itu ada keran air ya. Bisa ya membayangkan ya. Sela telah melaksanakan titik-titik terkait air. Nah, karena melihat embernya sudah penuh dengan air, Sela segera mematikan keran air yang mengalir di atas ember. Sela telah melaksanakan apa itu terkait air? Iya, betul. Kewajiban. Itu ya, anak-anak. Nah, sudah sampai nomor 5 B isian. Saatnya kalian untuk apa? Iya, memberi nilai. Sekarang kalian nilai sendiri pekerjaannya. Kalau tidak ada salah atau betul semua, itu dapat berapa? Ya, mendapatkan nilai 100. Nah, kalau salah satu mendapatkan nilai berapa? 90. Kalau salah dua, 80. Kalau salah tiga, 70. Begitu seterusnya ya. Tentu Pak Afi yakin tidak ada yang nilainya di bawah 70. Mungkin semuanya nilainya di atas 70 ya. Karena kalian anak-anak yang hebat dan rajin. Itu tentunya kalian juga sudah mengisi di bukunya ya, jawaban yang betul ini. Baiklah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Sudah sampai pada C uraian. Kita mulai dari nomor 1. Ani melakukan kombinasi gerak melompat ke samping dan berjalan ke samping dengan hitungan. Pada saat hitungan 1, Ani melompat ke kanan dan menolakkan kaki kanan Tulislah langkah Ani saat hitungan 2 dan 3. Yang ditanyakan adalah saat hitungan 2 dan 3. Bagaimana ya geraknya? Nah, ini ya. Hitungan 2, melangkahkan kaki kanan ke kanan. Lalu kaki kiri itu mengikuti langkah kaki kanan. Lalu hitungan 3, melompat ke kiri dengan menolakkan kaki kiri. Itu ya. Langkah selanjutnya dalam kombinasi gerak melompat ke samping dan berjalan ke samping. Itu kombinasi gerak melompat ke samping dan berjalan ke samping. Nah, sekarang kita lanjutkan nomor 2. Bagaimana sikap awal saat melakukan kombinasi gerak melompat dan berjalan dengan hitungan? Sikap awal yang ditanya ini ya, bukan hitungan 1, 2, atau 3, atau 4. Yang ditanya adalah sikap awal. Nah, bagaimana sikap awalnya? Iya, ini ya, sikap awal saat melakukan kombinasi gerak melompat dan berjalan dengan hitungan adalah berdiri tegak, pandangan lurus ke depan, kedua kaki rapat, dan kedua tangan ditekuk di pinggang. Seperti itu ya, anak-anak. Nah, itu
posisi awalnya, barulah kita melakukan langkah-langkah yang hitungan 1, hitungan 2, hitungan 3, hitungan 4. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 3. Tulislah manfaat air dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat air dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak sekali. Nah, ada banyak sekali ya manfaat air itu. Ini kalian ini ada beberapa contoh manfaat air dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah air dapat digunakan untuk minum dan memasak. Nah, untuk minum, tentunya kalau haus kalian minum air ya, air mineral itu. Dan memasak, kalau ibu kalian memasak pasti menggunakan air. Nah, pasti menggunakan air. Apalagi kalau memasak yang berkuah, nah, pasti menggunakan air. Lalu manfaat air berikutnya, air dapat digunakan untuk mandi. Nah, tentunya kalian mandi menggunakan air ya, bukan menggunakan tanah atau lumpur, tentunya menggunakan air. Nah, dan mencuci pakaian, ini juga air digunakan untuk mencuci pakaian. Itu manfaat air. Lalu air dapat digunakan untuk menyiram tanaman. Nah, tentunya di rumah kalian memiliki tanaman ya. Coba kalau tanamannya tidak disiram, bagaimana? Apa yang terjadi pada tanaman? Iya, tentunya tanaman akan layu, bahkan bisa mati. Seperti itu ya, makanya disiram. Itu beberapa manfaat air dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau untuk mencuci pakaian tidak hanya pakaian ya, mencuci piring juga menggunakan air. Tuh. Itu beberapa contoh manfaat air dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kita lanjutkan nomor 4. Apa manfaat energi gerak dalam aliran air? Nah, ini energi gerak air itu dapat dimanfaatkan untuk apa ya? Iya, energi gerak air itu dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Nah, itu nanti akan menghasilkan energi listrik yang sangat besar, bisa disalurkan ke rumah-rumah warga nanti ya. Nih, pembangkit listrik. Pembangkit listrik ini biasanya dikenal dengan apa? Ya, PLTA. Tahu ya, PLTA itu singkatan dari apa? Ya, pembangkit listrik. P-nya pembangkit, L-nya listrik, T-nya tenaga, A-nya itu adalah air. Nah, mengerti ya? Ya, sekarang kita lanjutkan nomor berikutnya. Nomor 5, nomor terakhir ini. Perhatikan pernyataan pada tabel berikut. Situ ada tabel nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini pernyataannya. Mengotori air yang ada di bak mandi. Lalu menggunakan air secukupnya sesuai kebutuhan. Yang ketiga itu menyisakan air yang telah diambil. Lalu yang keempat itu menutup keran air di kamar mandi setelah digunakan. Yang kelima, membiarkan air tumpah di ember kamar mandi. Itu ya, sudah dilihat, semua sudah melihat itu ya. Tabelnya. Sekarang soalnya. Manakah kewajiban terkait air berdasarkan tabel di atas? Mana yang termasuk kewajiban ya? Ya, yang termasuk kewajiban terkait air berdasarkan tabel ini menggunakan air secukupnya sesuai kebutuhan. Wajib kalian menggunakan air secukupnya sesuai kebutuhan. Ya, kalau misalnya mau pakai minum, ya ambil secukupnya. Misalnya dipakai masak, ya ambil secukupnya. Misalnya mau dipakai untuk menyiram tanaman, ya gunakan secukupnya. Itu ya. Misalnya untuk mandi juga gunakan air secukupnya saja. Jangan menghambur-hamburkan air. Lalu ini satu lagi, menutup keran air di kamar mandi setelah digunakan. Tentunya kalian kalau habis mandi, keran airnya ditutup kembali, jangan dibiarkan menyala. Nanti airnya bisa
meluap, sampai apa namanya, sebanjir di kamar mandinya. Seperti itu ya, itu termasuk cara menghambur-hamburkan air kalau dibiarkan terbuka keran airnya. Nah, itu merupakan kewajiban yang ada pada tabel. Berarti itu nomor berapa saja ya itu ya jawabannya ya. Nah, nomor 2 dan nomor 4 ya, yang kedua dan keempat. Kalau 1, 3, dan 5 itu merupakan perilaku yang tidak sesuai ya dengan kewajiban menghemat air. Itu termasuk apa ya? Tidak menghemat air, tidak menjaga kebersihan air juga. Kalau nomor 1 itu mengotori air yang ada di bak mandi, waduh itu sikap yang salah. Lalu menyisakan air yang telah diambil, ini juga tidak sesuai. Kalau sudah mengambil air ya harus dihabiskan minum gitu ya. Lalu membiarkan air tumpah di ember kamar mandi, apalagi ini perilaku yang tidak tepat. Menghemat air ini, menghambur-hamburkan air malahan ya. Baiklah, itu ya anak-anak, sudah ditulis semua ya. Nah, pembahasan soal kita kali ini melalui rekaman ini cukup sampai di sini dulu ya. Nanti kalau ada waktu kita akan membahas soal Zoom bersama-sama lagi seperti biasa. Seperti itu ya anak-anak. Kalian harus tetap belajar ya, pelajari lagi agar nanti kalau evaluasi atau penilaian tengah semester kalian bisa mengerjakan dengan baik. Itu ya. Baiklah, pembahasan soal melalui rekaman video Zoom ini Pak Oki akhiri sampai di sini dulu ya. Nanti kita sambung lagi pada pembahasan soal berikutnya. Sampai ketemu pada pembahasan soal berikutnya anak-anak. Selamat pagi, berkah dalam. Bye-bye semua. Bye-bye.